Halo Sobat Tani, ini penampakan kebun cabai setan saya. Jadi di bedengan paling kanan ini saya tanam dengan sayuran pakcoy. Kemudian ini ada tanaman bayam. Ini bayamnya bayam yang spesial. Ini walaupun daunnya lebar seperti ini, sama sekali tidak keras. Sangat lembut. Bahkan batang yang sebesar ini pun kalau ditumis itu bisa dimakan semua, sangat lembut. Ini cabenya sudah mulai banyak berbuah. Di buahnya itu tipenya seperti ini. Ya, di dalam baru mulai berbuah pertama kali seperti ini. Perkiraan mungkin 15 sampai 20 hari lagi baru bisa dipetik. Ini saya semai pakai tray untuk sayuran pakcoy, kailan, sama sawi keriting. Kenapa saya pakai tray? Karena sayuran ini kan biasanya orang semai tabur ya. Nah, kalau ditabur itu pas kita pindah tanam kan tanahnya nggak ikut. Nah, cenderung itu 30%, 40% yang mati saat kita pindah tanam. Nah, kalau kita pakai tray seperti ini kan kita bisa ambil tanahnya. Kita pencet gini kan, ini bisa dipencet ini ya. Ini lembut bisa dipencet. Jadi tanahnya nanti keluar, tapi dibasahin dulu. Nanti kita bisa ambil semua tanahnya. Jadi ikut dengan tanahnya kita pindahkan. Jadi bibit ini tidak perlu kerja keras untuk beradaptasi dengan lahan yang baru, lahan pindah tanam. Nah, seperti ini. Ini sayur kailan yang saya tanam umur 15 hari. Seperti ini. Ini cepat sekali, dia nggak perlu penyesuaian lagi yang terlalu berat, dia langsung bisa tumbuh. Beda kalau kita nggak ikutkan tanah dari tray atau dari asal lahan pembibitannya, kita nggak ikutin tanahnya itu, nanti dia lama baru bisa naik, baru bisa tinggi. Ini bayam Pontianak. Bayam Pontianak ini sebenarnya ada ciri khusus, yaitu ininya ada bercak merah. Ini seperti ini, ada bercak merah. Tanaman bayam Pontianak ini sangat bandel. Dia tahan dengan penyakit. Nggak perlu kita pakai pestisida. Dia betul-betul tumbuh sendiri dengan kuat. Nah, sampai batang yang seperti ini ya teman-teman, itu sebesar ini tuh, hampir sebesar jempol, itu bisa dimakan semua. Sangat lembut. Nah, itu juga saya tanam, tinggal ditaburi saja. Ini bisa jadi sumber serat, sumber sayuran bagi kita, keluarga kita. Sangat mudah untuk ditanam. Nah, ini di pesisirnya, di tepi-tepinya saya tanamin bayam. Musim hujan ini, teman-teman, tanaman cenderung rentan kena kutu, trips, lalat buah. Jadinya tanaman ini harus lebih sering. Tadinya misalnya kita spray ini seminggu sekali.
Tapi dengan adanya musim penghujan seperti ini, kita bisa spraynya itu untuk insektisida, fungisida bisa 3 hari sekali. Nah, ini juga saya tanami di pinggirannya dengan bayam Pontianak. Nanti di pinggiran ini juga saya tanami dengan sayuran seperti pakcoy, sawi keriting. Jadi kalau musim penghujan ini udah pasti seperti ini, bakal buah itu banyak berguguran ya teman-teman. Tapi ya kita antisipasi saja, mengurangi jumlah kerontokan dengan pemberian dok kapur dolomit sedikit saja, 1 sendok makan di masing-masing lubang tanam. Kemudian kalau saya di pinggirannya, nah ini akarnya sampai ke sini, kalau kita gali itu akar serabutnya sampai ke sini. Jadi kurang lebih sampai 2 jengkal tuh dia sampai ke sini teman-teman. Nah ini saya kasih juga sedikit-sedikit saja dengan kapur dolomit. Jangan terlalu banyak teman-teman, karena kalau terlalu banyak nanti ujung daun dari tanaman cabai kita bisa hangus. Saya sudah pengalaman soalnya. Ini dia baru mulai untuk mengeluarkan bakal buah. Nah, ini yang saya tanam ini namanya cabai ori. Cabai ori 212. Jadi walaupun daun ini terserang keriting, seperti ini kan kena trip. Nah, itu dia tetap berbuah. Malahan ini terkena kuning juga, dia tetap berbuah. Tapi kita tetap pestisida secara rutin dan pemberian asam amino. Asam amino seperti merek Ambition, kemudian fotosintetik bakteri atau PSB. Nah, sebenarnya kalau asam amino itu kita bisa buat sendiri, teman-teman. Asam amino itu kan sebenarnya intinya dari ikan. Nah, ini ya, ini cabenya banyak. Juga mulai keluar buahnya. Asam amino ini untuk meningkatkan kesehatan tanaman. Jadi kalau kita udah spray dengan pestisida kan tanaman itu terkena kimia kan. Untuk membalikkan kesehatannya itu kita pakai asam amino. Itu ikan yang difermentasikan dengan kecap. Ada saya posting di beberapa postingan beberapa hari yang lalu. Nanti saya sertakan juga di deskripsi di postingan ini untuk cara membuat larutan asam amino. Nah, ini juga kena trip, tapi nggak apa, dia tetap berbuah. Kita terus saja, daripada kita tebang, kita cabut, sayang, karena dia tetap ini teman-teman, tetap berbunga itu. Tetap berbunga, tetap mau berbuah. Jadi kita tetap aja kasih dengan asam amino, dengan PSB untuk menguatkan dia punya tanaman, dia punya daya tahan. Tuh di bawah-bawah buahnya. Ini buahnya yang tipe berdiri. Jadi sebenarnya ini nih kesalahan saya memasang mulsa. Jadi mulsa ini saya belinya yang murah. Saya pikir ya daya tahannya enggak beda-beda jauh, mungkin ya. Ternyata berbeda dari mulsa yang sebelumnya saya beli, teman-teman. Jadi ini mulsanya itu mudah robek.
Jadi kalau kita beli mulsa yang harganya ya menengah lah, jangan yang murah sekali. Nanti kalau dia sudah robek begini, kan ini musim hujan. Jadi air hujan itu yang begitu deras sampai berjam-jam itu langsung masuk ke tanah ini, langsung ke arah batang-batang pohon cabai ini. Ya, jadi dia betul-betul apa namanya itu langsung masuk ke bawah ini. Kalau ada mulsa yang bagus, yang rapi, nggak sobek begini kan, airnya itu bisa lari ke pinggir, bisa lari ke tepi. Jadi nggak langsung nyerap ke batang tanaman. Nah, air hujan itu kan mengandung nitrogen yang tinggi. Nitrogen itu akan membuat daun cabai kita ini pertumbuhannya sangat pesat. Nah, kemudian buah ini bakal rontok karena dia mendesak bertumbuh. Akibatnya buah bakal buah seperti ini berguguran semua. Nah, tetapi dengan pemberian kapur dolomit, kemudian pengocoran kalsium, itu bisa mengantisipasi dari gugurnya bakal buah seperti ini. Jadi kalau musim hujan, hujan hampir setiap hari, saya kocor kalsium ini 3 hari sekali. Dosisnya itu 10 sendok kalsium, tepung kalsium, banyak berbagai merek, itu untuk 20 liter air. Nah, setelah saya memberikan kalsium dan dolomit ini di sini saya taburkan. Nah, seperti ini dia nggak rontok lagi. Sudah mulai keluar lagi. Tuh. Ya kan? Di ujung-ujung cabangnya udah keluar lagi. Dan ini nggak rontok. Jadi dijaga terus pemberian kalsium selama 3 hari sekali, 5 kali berturut-turut. Selanjutnya saya memberikannya seminggu sekali bila musim hujan. Kalau nggak musim hujan, saya memberikannya 2 minggu sekali. Nah, ini walaupun dia terkena ini jenis ori ini, terkena apa namanya? Ini kayaknya ada semacam jamur karena musim hujan ini, tapi kita udah berikan pestisida, dia tetap mau berbuah. Tuh, buahnya ada di bawah. Ini nanti saya videokan kurang lebih 2 minggu lagi, teman-teman, setelah buahnya mulai tumbuh. Nah, ini di tepinya, ini seperti ini, saya tanam dengan sawi keriting. Lumayan, teman-teman, untuk menambah pemasukan, karena sawi keriting seperti ini saya jual di kota saya, kota Bengkulu, itu harganya 20.000 per kilo. Tapi saya bisa juga kadang jualnya per ikat seperti ini. Per ikat itu rata-rata satu ini 250 gram atau 200 gram. Satu pohon itu harganya 4.000. Ini bayam Pontianak. Saya juga jual per ikat 3.000. Bayam Pontianak ini daunnya lebar begini pun ini enak sekali dimakan tuh. Walaupun lebar, ini sangat lembut sekali. Nggak beda seperti bayam-bayam yang daunnya kecil yang sering kita temui di pasar. Ini sampai batang yang sebesar ini pun ini lembut, enak dimakan.
lebat sekali bunganya, buahnya. Ini tanaman kailan. Kailan ini juga termasuk kategori tanaman yang mahal ya, teman-teman, sayuran yang eksklusif. Kalau di sini saya juga jualnya 20.000 per kilogramnya. Satu batang seperti ini itu beratnya kurang lebih 100 sampai 150 gram. Ini umur rata-ratanya bisa dipanen 35 sampai 40 hari. Baiklah teman-teman, itu saja. Jika dirasa postingan ini bermanfaat, silakan subscribe dan like. Terima kasih.